warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatun. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada materi penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik, Ibu buka dulu pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu yang hebat? Baik, Bu. Oke, Alhamdulillah. Hari ini Selasa 13 Desember 2022. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, artinya semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta tolong Naufal ya sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Pekan kemarin kita belajar materi apa ya? Iya, benar, yaitu perbandingan trigonometri. Oke, ada yang masih ingat kira-kira apa yang kita pelajari di materi perbandingan trigonometri? Saya, Bu, rumus perbandingan trigonometri yaitu demi, semi, desa. Oke, bagus sekali Fadil. Jadi Fadil masih ingat. Jadi kemarin itu ada rumus perbandingan trigonometri yaitu demi, sami, desa. Nah, demi itu ada rumusin, yaitu demi. Apa itu demi? Depan per miring. Oke, kalau rumus kosinus yaitu sami, yaitu samping per miring. Oke, selanjutnya rumus tangen yaitu desa. Depan per samping. Oke, masih ingat jadi materi kemarin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang pekan lalu, yaitu materi penerapan perbandingan trigonometri. Nah, kira-kira apa ya manfaat mempelajari materi penerapan perbandingan trigonometri? Nah, oke, di sekitar kita nih, ada di luar ada pohon ya? Ada. Yang bendera? Ada. Terus ada ring basket juga ya? Ada bangunan yang tinggi ya? Nah, yang Ibu sebutkan itu kan semuanya itu tinggi. Nah, mungkin suatu saat kita ada kegunaan untuk mengukur ketinggian tersebut. Misalkan tinggi tiang bendera. Kan sulit ya kalau kita harus memanjat tiang bendera untuk mengukurnya secara langsung. Apalagi pohon. Pohon itu kan tidak lurus kan, ada cabang-cabangnya. Kan susah kalau mau mengukur dari bawah sampai ke atas kalau secara manual. Nah, belum lagi resikonya kan kalau kita memanjat tersebut terjatuh dan lain-lain. Nah, dengan menerapkan perbandingan trigonometri, kita dapat mengukur suatu objek yang ketinggiannya tidak mungkin diukur secara langsung. Jadi bisa menerapkan perbandingan trigonometri, yaitu nanti dengan menggunakan klinometer alatnya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran project based learning. Jadi project ya, kita hari ini akan belajar berbasis project. Nah, dengan pendekatan saintifik berbasis literasi, nilai PPK, 4C, serta TIPEK dengan mengedepankan sikap disiplin, penuh tanggung jawab, peserta didik diharapkan dapat. Nah, yang pertama, menerapkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Nah, artinya nanti kita mencoba mengerjakannya dengan menggunakan rumus. Bagaimana cara menerapkannya? Selanjutnya, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Adapun rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu pretest. Nah, pretest ini 2 hari yang lalu sudah Ibu kirim ya di classroom ya? Sudah ada ya? Ya, nah dan Ibu lihat juga sudah hampir semuanya mengerjakan, hanya ada 1-2 orang yang belum mengirim ke Ibu, dan Ibu lihat ya masih banyak yang bingung mungkin ya, ini soal mau diapakan ya, mungkin masih bingung caranya. Oke, nggak apa-apa, harapannya setelah belajar hari ini, yang tadinya bingung, yang tadinya belum bisa, menjadi lebih baik lagi nanti hasilnya dan menjadi bisa. Nah, di atas ada suatu permasalahan nih. Dwiki ingin menentukan tinggi pohon pada jarak 10 meter dari pohon. Jadi dia itu berdiri dari pohon itu jaraknya 10 meter ya, jarak Dwiki ke pohon artinya ya.
dengan sudut pandang 60 derajat. Jadi saat dia memandang saat itu memandang pohon itu, kalau kita ukur sudutnya ternyata 60 derajat. Nah, dan tinggi badan Dwiki 155 cm. Ada tinggi badannya ini. Bagaimana ya cara Dwiki menentukan tinggi pohon tersebut? Kalau secara langsung kita mungkin berpikirnya, apakah Dwiki harus menarik meteran dari bawah ke atas, harus memanjat dulu, atau mungkin membawa tali, mungkin baru diukur. Mungkin itu ya solusi yang terpikirkan oleh kita. Oke, selanjutnya bagaimana cara menentukan tinggi tiang bendera? Mungkin sama pemikiran kita, harus memanjat dulu atau mungkin mencari alat yang canggih untuk naik ke atas tanpa memanjat. Mungkin seperti itu ya yang terpikir tadi. Oke, selanjutnya, bagaimana ya cara menentukan ketinggian suatu objek yang sangat tinggi dan sulit untuk diukur tanpa mengukurnya secara langsung? Nah, kita mulai berpikir lagi, seandainya itu bertambah tinggi nih, apakah itu misalnya jembatan Ampera, ataukah gedung kita yang 2 lantai ini? Mungkin kita tambah berpikir bagaimana sih cara mengukur ketinggian tersebut, kan risikonya besar kalau mau manjat-manjat. Nah, jadi hari ini kita akan mengerjakan suatu proyek, yaitu mengukur ketinggian tiang bendera. Oke, sekarang silahkan duduk berkelompok pada kelompok masing-masing. Silahkan berdiri dan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan diatur dulu. Oke, baiklah, semuanya sudah duduk berkelompok ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini Ibu ada lembar kerja proyek, ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, ada bahan ajar juga di sini. Nah, nanti semua orang Ibu bagikan satu orang satu ya. Nanti silakan diisi dulu, mulai dari perencanaan persiapan, tujuan kegiatannya, tempat penelitiannya, alat dan bahannya, nanti ditulis dulu. Nanti. Oke, Ibu bagikan dulu untuk kelompok satu dulu. Baiklah anak-anak, perhatikan. Jadi langkah pertama, silakan diisi dulu tujuan kegiatan kita hari ini. Berarti mengukur ketinggian tiang bendera ya. Selanjutnya tempat penelitian, berarti di lapangan upacara ya. Oke, selanjutnya alat dan bahan. Nah, nanti kan kita akan membuat klinometer dulu. Kita mau membuat klinometer untuk mengukur ketinggian tersebut. Berarti alat dan bahannya, kan kemarin Ibu suruh kalian membawa busur ya. Ada busur yang Ibu suruh bawa, sudah busur kemarin ada tali ya. Tali, ada pemberat kemarin, sama meteran ya, sama gunting juga. Ya, nanti ditulis semua alat dan bahannya. Silakan ditulis dulu. Oke, perhatikan, sudah selesai semua. Langkah selanjutnya, yaitu kalian mengisi pembagian tugas. Jadi ditulis ya, siapa yang mengamati objeknya nanti. Yang mengamati objeknya itu berarti yang akan memegang klinometer. Selanjutnya, yang membantu pengamat. Nanti kan ada satu orang yang akan melihat sudutnya berapa, kira-kira itu stabil atau tidak. Selanjutnya yang mengukur tinggi pengamat, karena tinggi badan pengamat itu harus diukur nanti. Ingat, mengukurnya jaraknya dari bawah sampai ke mata, bukan sampai ke kepala ya. Karena dia mengamati dari mata jaraknya nanti. Nah, selanjutnya yang membantu, yang mengukur jarak objek ke pengamat. Jadi kalau mengukur tiang bendera, berarti ada satu orang nanti yang akan mengukur jarak orang yang mengamati sampai ke tiang bendera. Lurus ya nanti mengukurnya itu. Selanjutnya yang membantu pengukur jarak, mungkin tidak bisa kalau dia sendiri, harus ada yang memegangi meteran, mungkin meterannya harus disambung kalau jaraknya agak jauh. Terakhir yang mencatat hasil dari keseluruhan. Nah, selanjutnya buat juga durasi waktu, kalian batasi waktunya nanti berapa saja supaya nanti tidak berlebihan dan selesainya tepat waktu, paham? Oke, silakan dibuat dulu, silakan dikerjakan. Baiklah, sudah selesai ya menulis pembagian tugasnya. Selanjutnya, kalian kan membawa alat dan bahan ya, silakan dikeluarkan. Sekarang silakan ikuti petunjuk di proyeknya untuk membuat klinometer. Silakan bekerja sama ya dalam membuatnya, silakan dilakukan. Perhatikan untuk masing-masing kelompok. Ibu lihat tadi klinometernya sudah jadi semua ya. Sudah selesai dilem. Hati-hati untuk yang masih basah lemnya ya. Mungkin nanti takutnya lepas kalau yang masih basah. Kalau sudah kering hati-hati megangnya, nanti kena tangan. Nah, jadi kalau sudah kering, sudah jadi semua seperti ini lebih kurang contohnya. Nanti saat di lapangan, satu orang yang akan mengukur itu adalah mengukur dari lubang ini ya.
dari lubang ini, nanti lihat lubang ini ujungnya itu adalah melihat puncak tiang bendera. Nah, jadi saat melihat ini, nanti yang dilihat itu adalah puncak tiang bendera ya. Nah, harus stabil, usahakan ini stabil, jangan sampai goyang-goyang seperti ini ya. Kalau dia sudah stabil, ada satu orang nanti yang menstabilkannya. Lihat sudutnya berapa. Nah, lihat di yang warna hijau atau biru, tergantung busur masing-masing ya. Seandainya ini 130 derajat. Nah, yang kalian hitung nanti adalah 130 derajat dikurang 90 derajat. Di tabel itu ya. Ini kan 130 derajat ya. Bukan sudut ini yang diambil, tetapi sudut yang sudah dikurangkan dengan 90 derajat. Berarti 130 derajat dikurang 90 derajat hasilnya 40 derajat. Nah, berarti itu sudut elevasinya. Paham? Oke, silakan nanti dengan kompak bekerja sama, silakan berdiri, bawa peralatan yang penting. Kita ke lapangan ya. Ayo. Kita ke lapangan sekarang. Oke, perhatikan anak-anak. Jadi saat mengukur ini, kalian bebas masing-masing kelompok mau posisinya di mana, mau di ujung, mau mendekat, mau di ujung sana, bebas ya. Jadi tidak harus sama posisi kalian, paham? Oke, silakan berpencar, mau di mana posisinya. Bebas, mau dekat, mau jauh, bebas, terserah. Silakan bekerja sama, silakan. Kalau bingung, tanya ya sama ibu. We believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Oke, baiklah anak-anak. Jadi tadi kita sudah ke lapangan upacara untuk mengukur ketinggian tiang bendera. Jadi silakan hasil yang ada pada tabel tersebut kalian kerjakan ya. Ikuti langkahnya. Begitupun di LKPD. Silakan bekerja sama dalam mengerjakannya. Ibu keliling ya, nanti kalau ada yang bingung boleh bertanya dengan ibu. Silakan. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah.
Oke, perhatikan semuanya. Ibu lihat tadi pengerjaan proyek dengan LKPD-nya sudah selesai semua. Sudah selesai semua kan? Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan memulai presentasi nih, menuliskan hasil kerjanya, baru nanti dijelaskan. Oke, siapa yang mau duluan presentasi? Silakan angkat tangan. Oke. Ibu pilih saja ya, karena semuanya sudah selesai semua. Ibu minta kelompok 3. Silakan tentukan perwakilannya untuk maju ke depan. Nggak masalah. Oke, satu lagi. Siapa yang mau maju? Satu orang lagi. Oke, kelompok 1 dengan 2 semangat sekali. Ibu minta kelompok 4 saja coba maju. Silakan tentukan perwakilannya. Silakan tentukan perwakilannya untuk maju ke depan. Perhatikan semuanya. Ini dari kelompok 3 yang diwakili oleh Dinda akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Silakan diperhatikan ya. Mungkin nanti akan ada yang ditanyakan. Silakan Dinda dijelaskan dulu. Diketahui tinggi badan pengamat 1,52 meter. Sudut elevasi 135 dikurang 90 derajat sama dengan 45 derajat. Jarak pengamat 6,32 meter. Tan alfa sama dengan X per jarak objek dengan pengamat. X sama dengan 1 dikali 6,32. X sama dengan 6,32 meter. Tinggi tiang bendera sama dengan X ditambah tinggi badan pengamat. 6,32 ditambah 1,52 sama dengan 7,84 meter. Oke, itu pemaparan dari Dinda ya. Sekarang kita simpan dulu ya jawabannya. Jadi 7,84 meter. Sekarang kita beralih ke kelompok 4. Silakan Aldo dijelaskan hasil kerja kelompoknya. Tan alfa X per jarak objek pengamat 0,58 meter dikali 10,2 meter. Hasilnya 5,92 meter. Tinggi tiang bendera X ditambah tinggi badan pengamat 5,92 meter ditambah 1,55 meter. Hasilnya 7,47 meter. Jadi tinggi tiang bendera yaitu 7,47 meter. Oke, terima kasih. Jadi itulah presentasi dari Dinda dan Aldo. Perhatikan hasilnya. Untuk kelompok 3, hasilnya 7,84 meter ya. Kelompok 4, 7,47 meter. Mirip ya? Hampir sama ya? Cuma beda koma-komanya saja ya. Jadi lebih kurang ketinggian tiang bendera tersebut adalah 7 meteran ya. Artinya dapat kita simpulkan. Oke, sampai di sini. Sekarang dari paparan temannya, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berpendapat? Silakan angkat tangan. Kelompok 1, iya silakan Akbar. Dari hasil kelompok 1 berbeda jauh dari kelompok 3 dan 4. Hasil dari kelompok 1 4,17 cm. Meter. Oke, perhatikan. Jadi kelompok 1 tadi jawabannya katanya berbeda dari kelompok 3 dan 4. Jawabannya berapa? 4,17 meter ya. 4,17 meter. Oke, jauh ya. Dari 7 meter ke 4 meter. Oke, sekarang ada lagi yang ingin berpendapat atau bertanya, silakan. Oke, kelompok 2 ya, Diska. Sama halnya dengan kelompok 1 yang membedakan hasil dari pengumpulan data analisis data kami, totalnya adalah 9,41 meter. Oke, perhatikan semuanya. Jadi sama halnya dengan kelompok 1, kelompok 2 juga berbeda jawabannya. Jadi kalau punya kelompok 2, hasil perhitungan ketinggian tiang benderanya yaitu 9,41 meter, lebih tinggi lagi ya. Kan lumayan jauh ya selisihnya antara kelompok 1, 2, 3, 4. Ada yang 4 meter, ada yang 7 meter, ada yang 7 meter, ada yang 9 meter kan. Nah, kalau dilihat ketinggian tiang bendera, itu setelah Ibu tanya langsung, sudah Ibu survei langsung, itu ketinggiannya memang 7 meteran. Artinya untuk yang ketinggian dari kelompok 1 maupun kelompok 2 yang 4 meter maupun 9 meter tersebut, kemungkinan ada yang selisih perhitungan. Mungkin saat mengukur sudutnya tadi agak kurang stabil klinometernya. Atau bisa jadi saat mengukur jarak pengamat dengan tiang bendera tadi, hitungan meternya salah lihat angkanya. Bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dalam pengukuran suatu objek, kita selain benar-benar memanfaatkan alat tersebut, juga harus teliti nanti dalam mengukurnya agar perhitungan kita juga akurat. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan ya, ketinggian tiang bendera kita di lapangan upacara tersebut adalah lebih kurang 7 meteran. Itu cuma beda komanya saja, nggak apa-apa ya. Oke, baiklah, terima kasih untuk Dinda dan Aldo. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan 4. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, silakan perhatikan ke depan. Jadi di depan ada ilustrasi, misalkan ada seseorang yang ingin mengukur ketinggian pohon ya. Nah, seseorang itu berdiri
di hadapan pohon, terserah mau jaraknya berapa. Jadi setelah berdiri, misalkan pohonnya speaker itu ya. Nah, ibu berdiri mau mengukur ketinggian ini pohon misalkan. Maka setelah berdiri, ibu akan mengukur dari ujung ini sampai ke ujung ini, melihat ke puncak dari speaker itu. Nah, usahakan ini stabil sampai dia tidak bergerak lagi, baru nanti dilihat berapakah sudutnya. Nah, jadi jangan sampai saat melihat ininya masih goyang. Karena kemungkinan sudutnya bisa jadi ada selisihnya nanti. Nah, kalau seandainya dia sudah stabil, kita lihat. Nah, terserah kalian mau melihat yang hitam atau yang biru. Intinya semuanya dikurangi 90 derajat. Seandainya yang biru nih, yang biru di sini hasilnya 120 derajat. Nah, 120 derajat. 120 derajat kalau dikurang 90 derajat berapa? 30 derajat ya? Oke. Nah, kalau kalian melihat yang biru. Nah, seandainya ibu melihat yang hitam ini 60 derajat. 60 derajat kalau dikurang 90 derajat berapa? Minus sebenarnya kan? Minus 30 derajat. Ya, tapi dalam pengukuran kita tidak menggunakan negatifnya. Jadi tetap 30 derajat walaupun itu minus. Jadi paham ya? Berapapun hasilnya harus kita kurang dengan 90 derajat. Mengapa Bu begitu? Karena 90 derajat itu adalah sudut maksimal yang akan kita ukur. Kan sudut 90 derajat itu siku-siku ya, siku-siku seperti ini kan. Nah, sudut maksimal. Jadi tidak mungkin hasil kerja kita itu melebihi sudut maksimal. Pasti miring kan, yang kita ukur itu pasti posisinya miring, lepas. Tidak mungkin sampai dia mencongak ke atas itu kan. Nah, jadi tidak mungkin melebihi 90 derajat. Karena sudut 90 derajat itu sudutnya sudah lurus sekali dia. Oke, paham ya cara pengukurannya? Jadi hasil dari klinometer arahkan sampai ke puncaknya, usahakan stabil, hitung nilainya dikurang 90 derajat, itulah yang dinamakan sudut elevasi. Oke, alat yang kita gunakan ini namanya klinometer. Oke, dengan perbandingan trigonometri, nanti untuk menentukan ketinggian pohon, nah sudut tadi kita cari nilai tangannya. Kenapa harus mencari nilai tangan Bu? Karena perbandingan tangannya itu pas, yaitu nanti tinggi pohon berbanding jarak antara ibu ke objek tersebut. Nah, makanya kita menggunakan perbandingan tangan tersebut. Nah, jangan lupa saat mengukur ini, batas ibu mengukurkan dari sini ya. Kecuali ibu ada di dalam tanah misalnya, ibu mengukurnya ada lubang ya di dalam tanah. Ibu masuk ke dalam lubang tersebut. Ibu mengukurnya dari dasar tanah tersebut, maka ketinggian badan ibu tidak perlu lagi diukur. Nah, karena ibu mengukurnya di atas permukaan tanah misalkan, maka hasil dari perhitungan kita nanti harus ditambahkan dengan ketinggian badan yang mengukur. Nah, karena yang mengukurnya itu jaraknya dari mata, tidak dari kepala, maka cukup ukur ketinggian ibu dari kaki sampai ke batas mata. Paham sampai di sini cara mengukurnya? Oke, Bu tanya, ini nama alatnya apa? Klino? Oke, sip. Nama sudut yang kita cari itu sudut apa? Elevasi. Jadi sudut elevasi, bukan sudut evaluasi ya. Sudut elevasi. Paham ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah, sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya Ibu akan membagikan post-test untuk mengukur apakah kira-kira materi hari ini sudah dipahami. Silakan kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan mencontek maupun bertanya ke temannya. Silakan kerjakan sendiri-sendiri semampunya ya. Baiklah, Ibu bagikan dulu. Tolong bagikan ke temannya yang di belakang. Baik, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan inti dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Rizka, silakan. Jadi untuk mengukur suatu ketinggian objek dapat menerapkan rumus perbandingan trigonometri, yaitu rumus tangan. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Rizka. Jadi untuk menentukan ketinggian suatu objek, kita dapat menerapkan suatu rumus, yaitu rumus tangan pada perbandingan trigonometri. Kira-kira ada yang ingin menambahkan kesimpulan kita hari ini? Akmal, oke silakan Akmal. Untuk menentukan tinggi objek, yaitu ada rumus X ditambah tinggi badan pengamat. Iya, benar sekali. Bagus sekali kesimpulan dari Akmal. Jadi, untuk menentukan tinggi objek tadi, menambah punya Rizka, yaitu rumusnya S ditambah tinggi badan pengamat. Nah, untuk tinggi badan pengamatnya tadi ingat ya, dari kaki sampai ke mata ya, bukan sampai ke kepala mengukurnya. Nah, satuannya tadi disesuaikan, kalau senti-senti semua, kalau meter-meter semua. Oke, selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu tanya, bagaimanakah perasaannya setelah belajar hari ini?
Oke, alhamdulillah. Kira-kira ada kendala setelah belajar hari ini? Apa kendalanya? Oh, meterannya kurang panjang, kurang teliti. Apa lagi? Oh, mengubah dari senti ke meter ya. Mungkin masih bingung juga pembulatan koma. Oke, nggak apa-apa. Jadi setidaknya setelah belajar hari ini jadi lebih paham ya cara pembulatan yang tepat. Oke. Selanjutnya nanti bisa diteruskan di classroom ya. Sudah Ibu kirim di sana formulirnya mengenai refleksi kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi ada 2 ya tujuan pembelajaran kita, yaitu menerapkan rumus perbandingan trigonometri ya. Nah, selanjutnya tadi ada menyelesaikan soal cerita mengenai perbandingan trigonometri dengan tepat ya. Nah, jadi ada soal cerita, nah, tadi kita selesaikan juga ya. Tadi permasalahan kita berbentuk soal cerita kan? Oke, artinya sudah tercapai juga nih tujuan pembelajaran kita yang kedua. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Baiklah, selanjutnya untuk tugas di rumah, nanti di buku cetak pada halaman 97 itu kan ada soal-soal mengenai materi penerapan perbandingan trigonometri rumusnya ya. Ada soal-soal cerita mengukur ketinggian suatu objek. Nanti kalian pilih salah satu saja, bebas mau yang mana. Satu soal saja dikumpulkan di pertemuan berikutnya saja ya. Oke, baiklah, selesai. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta tolong tepuk keren dulu. Masih ingat tepuk keren? Masih. Oke, mulai ya. Tepuk keren. 2 jempol untuk kita. Keren, keren, keren. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.